hidup itu secara umum isinya tentang keberhasilan dan kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan. Kesuksesan dan keterpurukan. Berhasil dan gagal tidak bisa dipisahkan dengan diri seorang anak manusia. Sebuah kesalahan dalam kehidupan kita yang kita ulang-ulang puluhan tahun. Sebuah hal simpel memang. Yaitu kita itu ketika berhasil dalam kehidupan dunia, ketika mendapatkan sebuah hal, meraih pencapaian, mendapatkan yang kita inginkan, berhasil menikah, atau berhasil lulus, atau apalah, atau anak kita jadi anak yang baik, anak yang soleh dan soleha, maka kita terlalu terfokus untuk gembira. Ya, sebatas gembira. Aku senang banget, gitu biasa kita ngomongnya. Hari ini aku bahagia. Hari ini aku merasa jadi seorang ibu. Aku senang. Ketika lulus kuliah, wah senang udah. Lamarannya diterima, tambah senang lagi. Sebaliknya, ketika kita gagal, kita lebih fokus untuk bersedih. Sedih gitu kalau kita gagal. Kayaknya aku gagal deh Pak Ustadz jadi seorang ibu. Oh sakit banget kita itu coba. Tadi aku belum berhasil jadi guru, aku masih merasa gagal. Sedih kita tuh. Padahal bukan seperti itu sikap orang-orang beriman. Bukan. Allah mengajarkan kita untuk lebih dari itu. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 22 dan 23, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir." Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa, apapun musibah yang dialami di muka bumi ini dan dalam diri kalian, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, semuanya telah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum hal itu terjadi, jemaah. Sebelum hal itu terjadi di Lauhil Mahfuz, sebelum hal itu terjadi. Kayak gitu kan. Ketika anak kita berkata-kata yang tidak tepat, itu sudah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kejadian ini. Ketika murid-murid kita nggak paham-paham, itu udah tercatat di Lauhil Mahfuz sebelum kejadian tersebut. Dan itu harus kita imani, jamaah. Sangat mudah untuk Allah berbuat seperti itu. Harus kita imani. Nah, buah dari iman itu apa sih? Apa yang membedakan ketika seseorang beriman kepada takdir, bahwa ini sudah dicatat, dengan orang yang nggak beriman kepada takdir? Jawabannya ada di ayat berikutnya. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian tidak putus asa. Agar kalian tidak terlalu bersedih terhadap apa yang kalian gagal dapatkan. Apa yang luput dari kalian. Dan kalian tidak terlalu gembira ketika mendapatkan keinginan kalian. Jadi ini ayat tuh menarik banget ya, Ma. Ternyata orang-orang beriman itu dididik oleh Allah untuk tidak terlalu bersedih ketika gagal, ketika nggak dapat apa yang dia inginkan. Sebagaimana orang beriman itu nggak dididik untuk terlalu gembira
ketika mendapatkan yang dia inginkan, ketika berhasil, ketika punya anak, ketika bisa nikah, ketika bisa buat sekolah, ketika bisa mencetak murid yang baik, murid yang pintar, ketika punya anak. Jadi ketika punya anak tidak terlalu gembira, ketika nggak punya anak atau program gagal juga nggak terlalu bersedih, biasa-biasa aja. Ketika kaya nggak terlalu gembira, biasa-biasa aja. Ketika gagal jatuh miskin juga nggak sedih-sedih juga, biasa-biasa aja. Gitu. Ketika ibu-ibu minta izin nggak diizinkan suami, nggak terlalu sedih. Ketika diizinkan, nggak terlalu gembira juga, biasa-biasa aja. Sebagaimana suami ketika memerintah istrinya nggak mau nurut, nggak jatuh, nggak terlalu sedih. Begitu mendapat istri yang penurut, nggak terlalu gembira juga. Ah, itu orang-orang beriman. Itu poinnya. Makanya ketika umat Islam quote and quote kalah di perang Uhud, masih ingat nggak perang Uhud jemaah? Jadi kan perang Uhud itu kita menang apa kalah jemaah? Secara bahasa orang awam itu kita kalah, bahasa orang awam. Kenapa kita kalah? Karena salah satu faktor utamanya pasukan pemanah khilaf dan tidak ikut instruksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi ada gambaran ya bagaimana kondisi pada saat itu. Pulang ke Madinah kalah perang dan sangat terpukul, down. Dan kenapa mereka kalah perang? Karena mereka menyelisih instruksi. Coba lihat bagaimana cara Allah dan Rasulnya menyikapi mereka. Apakah mereka dibentak-bentak? Enggak. Mereka ditunjuk-tunjuk? Enggak. Mereka dibodoh-bodohin? Enggak. Allah turunkan ayat surat Ali Imran ayat 139. Allah berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin." Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran ayat 139. Wala tahinu. Jangan terpuruk, kata Allah. Jangan terpuruk. Ini kalah perang, jemaah. Allah bilang jangan terpuruk. Wala tahzanu. Jangan sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sedih. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian itu tetap tinggi kok selama kalian beriman kepada Allah. Beda alam itu jemaah. Gak dimarahin, gak diturunin pangkat, gak dijatuhkan. Rasulullah SAW gak marah-marah. Beliau gak mengatakan ini kita kalah gara-gara kalian semua. Gak ada bilang begitu. Justru dihibur. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan terpuruk dan jangan sedih. Lihat korelasinya dengan Al-Hadid ayat 22-23 tadi. Kaila ta'sau ala ma fatakum, agar kalian tidak terlalu sedih dan putus asa kalau tidak mendapatkan sesuatu. Dan tidak tenggelam dalam euforia kesenangan ketika mendapatkan sesuatu. Itulah orang-orang beriman. Itulah orang-orang beriman. Kenapa demikian? Karena orang-orang beriman itu diajarkan dan dididik bahwa semua dinamika di dunia hanyalah ujian.